Halo semuanya, rekan sebaya. Rekan sebaya. Rekan sebaya yang pada tahun berapa ya rekan sebaya saya ya? Sekarang tidak rekan sebaya lagi ya. Nah, apa kabarnya nih Bu Yuni siang ini? Alhamdulillah sehat, semangat, Semangat, ya. walaupun lagi pandemi ya Bu ya. Nah, sekarang kita bakalan langsung aja rekan sebaya, kita bakalan ngobrolin seputar penerimaan mahasiswa baru program Sarjana Strata 1 di UINSU ya. Nah, boleh dong Bu dijelasin kapan nih penerimaan jadwal mahasiswa dan mahasiswa baru di UINSU kampus Tebing Tinggi? Iya. Sekali lagi saya ingin menyapa semua rekan sebaya kita yang mendengarkan, bahkan yang live dari IG ya, Dari IG, Instagram ya Ibu ya? dari Instagram kita @winsu_official. Terima kasih ya sudah mengikuti kita di sini. Nah, yang pertama ingin saya infokan adalah selama ini kita sudah mengenal ya Winsu ini tentu dengan reputasi yang sangat baik, kampusnya juga sangat modern saat ini, terutama yang berada di kampus kita di kampus 4 Tuntungan. Ya, kalau Mbak Galuh nanti jalan-jalan tuh ke kampus Tuntungan berasa kayak sedang berada di kampus di Korea. Waduh. Ya, misalnya begitu ya. Iya, Nah, itu luar biasa sekali. Nah, tapi ada berita baik juga nih bagi rekan-rekan sebaya yang berada di daerah Tebing Tinggi dan sekitarnya. Iya. Bahwa UIN Sumatera Utara sudah membuka kelas di sana. Ya, jadi kita juga sudah membuka pendaftaran yang sudah kita buka sejak tanggal 4 dan berakhir pada 20 Agustus nanti. Memang waktunya sudah tinggal beberapa hari lagi ya Bu tapi ya? sengaja kita umumkan kembali supaya rekan-rekan sebaya mengambil kesempatan ini. Jadi jangan ketinggalan gitu loh. Jadi 2 hari ini manfaatkan sebaik-baiknya waktu itu agar rekan sebaya bisa mengambil atau melakukan pendaftaran untuk kampus Tebing Tinggi. Jadi yang selama ini rumahnya berada di kota Tebing Tinggi tidak perlu lagi repot-repot untuk kuliah di Medan karena UINSU sudah ada di Tebing Tinggi ya Mbak Galuh. Nah, kemudian setelah dilakukan pembayaran nanti pembayarannya boleh dilakukan di Bank Syariah Indonesia atau di Bank Sumut. Datang ke teller lalu sebutkan kode bayarnya 0119. Jadi rekan sebaya mohon dicatat kalau memang lagi ada pegang pulpen atau dari handphone juga dari bisa. handphone juga boleh ya. Jadi datang ke Bank Sumut atau Bank Syariah Indonesia, datang ke teller lalu sebutkan kode bayar kita 0119 ya dengan biaya pendaftaran 250.000 saja ya. 250.000, iya benar. Dengan kodenya tadi 0119 ya. Iya benar sekali. Waduh, Galuh udah hafal nih. Nah, tapi ini boleh juga dong Bu ya di-share apa aja nih program studi yang dibuka di penerimaan mahasiswa tahun ini khususnya di kampus Tebing Tinggi. Oke. Tapi saya ingin melanjutkan dulu ya Mbak Galuh. Setelah kita melakukan pembayaran tadi, lalu kita akan diberikan setelah kita berhasil di teller tadi, kita akan diberikan struk pembayaran. Nah, ini disimpan karena di dalam struk pembayaran itu tertera kode username dan password untuk kita melakukan login. Nah, kalau itu tidak ada, maka kita tidak bisa melakukan login. Nah, setelah itu lakukanlah login dengan username dan password yang tertera di struk pembayaran tadi hingga tanggal 21 Agustus. Jadi 1 hari aja tuh? Iya, pada hari yang sama kita membayar, kita boleh melakukan langsung pendaftaran. Langsung daftar? Di mana sih daftarnya? Kita mendaftarnya secara online, yaitu di pmb.winsu.ac.id ya. Jadi rekan sebaya tidak perlu repot-repot karena dari rumah sendiri, dari bersama teman-teman di mana di kampus atau di mana bisa melakukan pendaftaran ini ya. Nah, kemudian kita ada yang dinamakan simulasi ujian. Itu apaan? Ujian gitu. Itu iya gimana tuh? Itu apaan sih gitu? Karena kita akan melaksanakan ujiannya secara sistem elektronik. Sistem elektronik. Iya, jadi sistem elektronik ini adalah ujiannya bisa dilakukan di mana saja, tapi yang penting rekan sebaya memastikan bahwa koneksi jaringan internetnya dalam keadaan baik. Ya, itu yang perlu dipastikan. Jadi Bu Yuni, saya ingin melakukan ujian dari rumah, silakan. Dari Saya mana ingin aja bisa ya Bu ya? Mana aja. Tapi pastikan koneksi internetnya itu dalam keadaan baik. Nah, sebelum ujian ini berlangsung pada tanggal 24 dan 25 Agustus,
maka kita lakukan simulasi. Diuji coba dulu nih teman-teman rekan sebaya ini supaya bisa melakukan ujian dengan baik dan lancar, karena sistem elektronik ini kan tidak semua ya. Iya, Dan benar-benar. ingat bahwa wah ini enak nih dari rumah bisa ujian, tapi ingat bahwa kita dipantau dengan kamera. Oh, dipantau dengan, Iya. jadi kamera tuh harus on gitu ya Bu? Iya, kamera harus on, jadi dia dipantau dengan kamera. Dan di kampus sudah disiapkan ruangan-ruangan bagi pengawas ujiannya. Jadi pengawas ujian ini akan mengawas kita dari ruangan. Nah, Mbak Galuh mau ujian dari rumah nih, Iya. tapi Mbak Galuh harus aktifkan kameranya dan harus mengikuti tata tertib yang sudah ditetapkan. Oh, berarti benar-benar sama kayak ujian secara Iya, langsung ya Bu benar ya? sekali. Jadi virtual ya, kesannya seperti virtual, dan rekan sebaya bisa santai tapi tetap mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Nah, terakhir adalah pengumuman itu pada tanggal 28 Agustus. Tadi Mbak Galuh bertanya nih, prodi apa saja nih yang dibuka gitu Iya ya? benar. Tapi khususnya buat UINSU kampus lebih tinggi ya Bu Ya, ya? jadi UINSU ini kan banyak kampus nih ya. Yang pertama itu ada di kampus Sutomo, kampus 1 kita sebut. Kemudian yang kedua itu di Jalan Pancing, yang ketiga itu di Pondok Surya, yang keempat itu di kampus Tuntungan Kita, yang kelima itu ada di Deli Serdang Sena ya, di Desa Sena, dan yang keenam ini di Tebing Tinggi. Nah, kita ada 41 prodi sebenarnya. Sebenarnya banyak juga ya Bu ya? Iya, sebenarnya, dan itu sudah kita terima ya mahasiswa barunya melalui 5 jalur sebelumnya. Ya, ada jalur SNMPTN, SPAN PTKIN, kemudian SBMPTN, UMPTKIN, dan UM Mandirinya UINSU. Nah, ini adalah merupakan jalur terakhir dan dibuka 5 prodi bagi rekan sebaya yang ingin misalnya kemarin belum mendapat kesempatan untuk lulus ya, maka kali ini boleh mengambil kesempatan kembali. Ada 5 prodi. Yang pertama adalah ekonomi Islam ya, kemudian hukum ekonomi syariah, ilmu komunikasi, bimbingan konseling pendidikan Islam, dan ilmu kesehatan masyarakat. Jadi ternyata ini adalah prodi-prodi favorit ya, yang Benar-benar, prodi-prodi dengan peminat yang tertinggi dan dibuka di Tebing Tinggi, seperti itu. Nah, jadi itu dia tadi rekan sebaya informasi dari Bu Yuni ya. Nah, tapi ini belum selesai rekan sebaya, karena Galuh bakalan ngobrol lebih panjang lagi ya pastinya. Dan buat kamu rekan sebaya yang pengen tanya-tanya lanjut ya, boleh banget langsung aja kamu cek Instagram story kita di @105KISFM Medan. Nah, di situ kamu tinggal drop pertanyaan kamu di kolom question box kita ya, karena ntar Galuh pastinya bakal balik lagi ya rekan sebaya barengan Bu Yuni dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan pastinya Galuh juga nggak sendiri, karena Galuh masih barengan sama Ibu Yuni ya dari UINSU. Nah, kalau untuk Bu Yuni gimana nih Bu, masih semangat nggak? Wah, semangat sekali ya. Oh, masih Apalagi semangat ini ya. sama Mbak Galuh yang cantik sekali. Oh ya, aku dipuji nih, Galuh kan jadi senang ya rekan sebaya. Nah, tapi sekarang kita bakal lanjut ya Bu ya. Iya. Kalau tadi kan kita udah ngebahas soal gimana nih caranya daftar dan ada jurusan apa aja ya Bu ya yang ada di UINSU Iya. kampus Tebing Tinggi. Kalau sekarang nih Bu, Galuh mau tahu dong, setelah daftar online itu gimana sih Bu cara pembayaran uang kuliahnya? Iya, Yang secara online ya Bu ya pastinya. iya. Saya buka contekan dulu nih. Iya boleh Bu. Ada contekannya tentang jadwal-jadwal kita dinyatakan lulus. Setelah itu ada lagi tahapan-tahapan berikutnya. Nah, tadi kan rekan sebaya, Bu Yuni sudah sampaikan bahwa kita akan diumumkan kelulusan pada tanggal 28 Agustus 2021. Iya, Nah, benar. setelah ini diumumkan kelulusan, akan dilakukan registrasi ulang ya. Jadi rekan sebaya melakukan kembali regis ulang untuk mengupdate datanya, walaupun pada saat pendaftaran sudah melakukan pendaftaran, tapi setelah lulus kita harus mengulang kembali pendaftaran kita. Nah, setelah itu akan diumumkan besaran UKT-nya, uang kuliah tunggal itu pada tanggal 1 September ya, diumumkan besaran UKT-nya. Dan setelah itu kalau nanti dilihat bahwa UKT ini kan dia tidak sama Mbak Galuh. Iya, ada yang beda-beda ya, Bu Iya, ya? ada yang beda. Nah, untuk lebih jelasnya rekan sebaya nanti bisa membuka peraturan Menteri Keuangan nomor 176 tahun 2021 ya, tentang UKT pada perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Nah, di situ nanti coba dilihat prodinya ekonomi Islam berapa. Range-nya dari Rp400.000 yang 400.000, level 1 ya. Nah,
ketika nanti rekan sebaya sudah mendaftar portofolionya, mengatakan bahwa saya ini dari keluarga yang misalnya ekonominya kurang mampu misalnya, harusnya saya kan dapatnya yang murah, yang misalnya level 1 gitu ya, Bu, ya? Level 1 tidak ada, Mbak Galuh. Level 1 itu nanti diperuntukkan ketika rekan sebaya kembali mendaftar untuk KIP. Oh, KIP. Ya, bidik misi ya. Setelah dinyatakan nanti dia tidak lulus pada bidik misi dan setelah disurvei dan layak menerima 400.000, baru UKT-nya akan dialihkan ke 400.000. Jadi misalnya rekan sebaya merasa lebih pantas mendapatkan UKT 2 misalnya, tetapi ternyata mendapat UKT 4. Boleh dilakukan banding. Oh, boleh, Bu. Boleh dilakukan banding. Itu gimana caranya? Pasti ada dong persyaratannya ya. Ada persyaratan nanti yang akan diumumkan pada web kita ya. Jadi nanti rekan sebaya pada tanggal 1 September itu diumumkan, dan 1 September itu bisa dilakukan pendaftaran banding sampai di 3 September. Ya, jadi semua diakomodir ya, semua diakomodir. Kalau rekan sebaya merasa, wah ini saya mau lakukan banding deh, ya nggak apa-apa, ya diakomodir oleh UIN Sumatera Utara. Nah setelah itu pada tanggal 5 baru dilaksanakan verifikasi, benar nggak nih, ya portofolio yang dikirimkan untuk mendaftar banding sudah layak nih nggak diturunin gitu ya. Nah setelah itu baru diumumkan besaran UKT finalnya pada tanggal 9 September. Cara bayarnya gimana gitu kata Mbak Galuh tadi ya. Iya, benar-benar. Nah cara bayarnya kembali juga melalui online ya, melalui bank. Boleh pakai langsung berjumpa kepada tellernya atau boleh melalui ATM, mesin ATM ya. Jadi sangat dimudahkan ya, sangat dimudahkan. Rekan sebaya tidak perlu repot-repot. Misalnya dari tebing tinggi harus bayar ke Medan, enggak ya. Jadi semuanya sangat dimudahkan. Semuanya sangat dimudah. Tapi kan tadi kita udah ngebahas soal banding UKT ya, Bu ya. Iya. Nah, itu dia persyaratan yang dibutuhin apa ya sih, Bu? Maksudnya kayak dokumen yang disiapin gitu. Iya. Semua nanti akan dijelaskan di dalam web, tapi yang paling data pendukung yang paling utama adalah ketika dia menyatakan lebih layak menerima UKT yang berada di bawah, maka akan dimintakan surat keterangannya memang ya. Salah satunya adalah surat keterangan tidak mampu. Tidak mampu. Ya, itu dari mana, Bu? Dari kelurahan. Dari kelurahan, iya. Dan gaji orang tua. Salah satu komponennya seperti itu. Nanti akan dilihat rumah ukurannya berapa, kemudian listriknya seperti apa. Nah, ini nantinya semuanya akan di apa ya? Komponen-komponen ini akan menjadi ukuran ya. Jadi untuk menentukan berapa sebenarnya UKT yang layak untuk diterima rekan sebaya semuanya. Wah, jadi ini dipermudah juga ya, Bu ya? Dipermudah sekali, tapi dengan catatan bahwa yang disampaikan itu adalah hal yang benar. Karena kita akan diverifikasi kembali. Nah, sekarang Galuh mau nanya, Bu. Tadi kan Ibu udah bilang ya, kalau misalkan pembayarannya itu gampang banget karena kita tuh nggak harus secara offline gitu kan. Tapi kalau misalkan nih, Bu, ada yang mau bayar secara offline, itu bisa nggak sih, Bu? Saat ini karena situasi pandemi, kita memang lebih memprioritaskan untuk online ya. Dan sebenarnya juga bukan karena pandemi. Dari tahun-tahun sebelumnya juga kita sudah menerapkan pola yang seperti ini ya. Tidak ada lagi yang offline. Karena satu keuntungannya online ini adalah memudahkan kita juga kan. Benar-benar. Terutama misalnya walaupun katakanlah misalnya lulus di Medan. Nah, lulus di Medan sementara kita domisilinya berada di luar kota Medan. Tentu ini akan memudahkan sekali daripada kita melakukan secara langsung atau offline ke kampus. Nah, tapi kita sekarang lanjut ke soal ujian kampusnya, Bu ya. Nah, ini tuh kapan, Bu, bakal diadain dan di mana nih jadwalnya? Iya. Ujian seperti di depan tadi pendahuluan saya jelaskan bahwa kita akan melaksanakan ujian ini di tanggal 24 dan 25 Agustus. Jadi rekan sebaya tolong dicatat tanggalnya. Bu, sistem ujiannya seperti apa sih gitu. Jadi kita memakai SSE ya, sistem seleksi elektronik. Ya, jadi rekan sebaya cukup mengikuti ujian ini dari mana saja. Dari rumah boleh, dari tempat yang dirasa nyaman, dan pastikan pastikan bahwa koneksi internet rekan sebaya dalam keadaan baik. Ya, isi dulu paketnya. Iya benar. Ya. Atau kan cari wifi gitu ya. Atau cari wifi gratis, nongkrong ya. Tapi sekarang ini tidak dianjurin loh nongkrong ya. Gak boleh juga kan, Bu. Lagi kan mau ujian gimana nih nongkrong gitu. Oh iya,
Dan harus dipastikan bahwa kita tidak berada di keramaian. Karena pada saat kita ujian, kita kan dipantau ya. Benar-benar. Dipantau oleh pengawas ujian melalui web kamera. Nah, kita pastikan bahwa di belakang kita, kiri kanan itu tidak ada Nggak orang. ada orang sama sekali ya, Bu? Kalau itu Kayak ketahuan gitu, Bu? nah kelihatan di kamera, maka itu akan didis setelah diberikan peringatan oleh pengawas. Ya, tapi nggak langsung udah nih batal ujiannya, nggak gitu ya, Bu? enggak, tapi diberi peringatan. Peringatan pertama, kedua, termasuk kerapian kita di dalam melaksanakan ujian. Nah, jadi walaupun virtual ya, Bu, Iya. kita tetap harus pakai seragam yang udah ditentuin gitu ya? Pakai pakaian yang rapi dan sopan. Jadi kalau memang kita mengikuti ujian selayaknya kita hadir di lokasi ujian, seperti itulah ketika kita berada di rumah. Jangan pakai baju tidur juga ya kan? Karena kan juga dipantau ya, Bu, ya, sama pengawas. Dipantau oleh pengawas. Nah, satu lagi adalah kita ujiannya melalui laman website umm.uinsu.ac.id. Jadi kita harus masuk ke lamannya dulu, baru kita bisa melaksanakan ujian. Jadi nggak usah khawatir, Bu, kami nggak ngerti deh kayak mana ujian SSE. Ada simulasi yang akan dilakukan pada tanggal 23 Agustus. Oh, jadi sebelum ujian kita bakalan ke simulasi dulu ya, Bu, ya? Iya, benar sekali. Dan saya ingin ingatkan pada rekan sebaya semua nanti yang sudah melakukan pendaftaran untuk join di grup Telegram. Karena di sini kita akan menerima semua informasi seputar tentang penerimaan mahasiswa baru khusus untuk kampus tebing tinggi. Nah, silakan buka websitenya UINSU, uinsu.ac.id. Di situ ada pengumuman tentang penerimaan mahasiswa tebing tinggi, dan di situ sudah kita cantumkan Telegram, ya, Telegram yang akan rekan sebaya bergabung ya, join di Telegram tersebut untuk menerima semua informasi, termasuk bagaimana sih mekanisme pelaksanaan ujiannya. Nah, jadi di situ juga rekan sebaya mungkin yang baru masuk itu bisa kayak nanya-nanya ke di situ ya, Bu, ya? Iya, boleh bertanya seputar pelaksanaan ujian seperti apa. Waduh, ini udah makin seru nih ya rekan sebaya, pembahasan baru barengan sama Ibu Yuni. Ya. Tapi rekan sebaya kita masih open banget ya untuk pertanyaan kamu, dan udah ada beberapa yang masuk nih, tapi kayaknya nggak bakal Galuh bacain sekarang ya, itu bakal Galuh bacain di segmen berikutnya aja. Nah, buat kamu rekan sebaya yang penasaran gimana nih kelanjutannya dan keseruannya barengan sama Ibu Yuni dari UINSU, so you better stay close only on 105.0 Kiss FM, the hottest hits in Medan. Ini Galuh sendiri nih rekan sebaya yang penasaran ya, nanti setelah daftar terus lolos ujian nih, Bu, kapan lagi nih ada dimulai tanggal masuk perkuliahannya? Iya. Saat ini kita merencanakannya dimulainya perkuliahan dari 5 jalur sebelumnya ditambah 1 jalur tebing tinggi itu di awal September ya. Nanti akan kita umumkan secara resmi melalui website dan media sosial resmi dari UIN Sumatera Utara. Jadi rekan sebaya boleh ya kunjungi sekali-sekali, pantengin nih IG-nya kita untuk mendapatkan informasinya. Di mana tuh, Bu, Instagramnya? IG kita uinsu_official ya. uinsu_official. Iya. Nah, tapi ini, Bu, untuk mekanisme kuliahnya sendiri ini masih daring atau nanti ada penerimaan mahasiswa secara offline atau kelas tatap muka yang bakalan berlangsung? Iya. Untuk saat ini kita sampai sekarang masih melakukan sistem daring ya, sebagaimana juga pemerintah kita masih mengarahkan kita untuk melakukan sistem pembelajaran secara daring ya. Jadi untuk kedepannya kita akan mengikuti arahan dari pemerintah. Kalau memang kita tetap dengan situasi pandemi ini harus melaksanakan perkuliahan daring, maka kita tetap melaksanakan perkuliahan daring. Tapi kalau memang situasi pandemi ini sudah dinyatakan boleh melakukan kuliah secara tatap muka, kita tetap akan melakukan perkuliahan secara tatap muka seperti itu. Nah, jadi sekarang Galuh mau bacain dulu ya, Bu, ya, pertanyaan dari rekan sebaya yang udah nanya di Instagram di @105KISFM Medan. Jadi ini ada yang namanya Rania tuh nanya, Bu, siapa aja nih yang boleh mendaftar? Ya. Rania ya. Rania, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama adalah siapa aja yang boleh mendaftar, pastinya adalah lulusan pada satuan pendidikan, baik itu madrasah aliyah, madrasah SLTA, SMA ya, SMA, SMK yang sederajat dengan itu pada tahun
2019 selesainya tamatnya 2020 maupun 2021. Nah, rekan sebaya yang tahun kemarin belum punya kesempatan untuk kuliah, tahun ini boleh mendaftar dengan catatan alumni 2019, 2020 dan 2021. Kalau 2018 tidak Udah nggak bisa boleh lagi ya, Bu ya? Ya. Nah, Wayu tuh kamu nggak bisa daftar lagi ya kalau kamu angkatan 2018. Nah, tapi sekarang kita lanjut ya, Bu ya. Ada yang nanya, ini tuh yang diterima ada berapa sih, Bu, emangnya? Iya, jadi kita kan kebetulan kita ada 8 fakultas sebenarnya. 8 fakultas untuk 41 prodi S1 serta 1. Tetapi khusus ini kita berbicara saat ini adalah tentang kampus tebing tinggi. Sekali lagi ya rekan sebaya ya, kita samakan dulu persepsi kita bahwa kita hari ini adalah membicarakan penerimaan mahasiswa baru khusus untuk kampus di Tuntungan saja. Nah, Tebing tinggi saja. sorry maaf, saya dikoreksi nih. Iya, tebing tinggi ya Kampus maksudnya. tebing tinggi, karena kebayang nih kampus Tuntungan kita kan luar biasa sekali ya. Jadi kayak di Korea ya, Bu ya. kayak di Harvard kali ya. Jadi kebayang tadi Tuntungan, tapi sebenarnya khusus untuk tebing tinggi saja ya, tebing tinggi saja. Nah, kita ini membuka 5 prodi, dari 41 prodi kita buka hanya 5 prodi untuk, kan ini tahun pertama nih Mbak Galuh. Oh, ini tahun pertamanya kampus tebing tinggi ya, Bu Tebing ya? tinggi yang merupakan hibah dari pemerintah kota Tebing Tinggi ya, luar biasa. Waduh, sekali. luar Kami biasa juga ya. berterima kasih nih ya kepada Pak Wali Kota ya yang sudah memberikan gedungnya kepada UIN Sumatera Utara agar masyarakat juga bisa melakukan pendidikan, menimba pendidikan di Kota Tebing Tinggi. Benar, Jadi ini ada 5 prodi. Masing-masing prodi ini dibuka dengan 35 orang ya. Jadi kesempatannya memang kecil 35, tetapi peluangnya tentu siapa yang berminat, ayo cepet nih belajar yang baik nih. Iya, benar-benar. Mudah-mudahan kalian adalah salah satu dari yang lulus di Tebing Tinggi. Iya, nah buat kamu nih rekan sebaya, kali aja kamu salah satu yang beruntung ya. Iya, benar. Karena nggak banyak-banyak ya, Bu ya, Iya, ternyata. karena kuota kita juga sudah diterima sekitar 7.000-an Waduh. yang melalui 5 jalur. 7.021 sudah kita terima Sampai ya. sekarang nih, Bu. Untuk yang 2021 Untuk yang 2021. saja. Kalau sekarang ini lebih dari 30.000 kita. Banyak yang Mbak Belu ya. Banyak. Lebih 30.000, kalau 33-an atau berapa begitu, 33 ribuan ya. Jadi memang sangat banyak. Alhamdulillah sampai saat ini kita juga berterima kasih kepada masyarakat atas kepercayaannya yang luar biasa kepada UIN Sumatera Utara. Waduh, kalau gitu Iya. kita lanjut nih, Bu ya. Oke. Ke Kiana, karena Kiana mungkin dia pengen ngedaftar ya, tapi dia bingung. Jadi katanya gini, Bu, kadang ada nih suka bingung gimana sih caranya daftar online, dan kalau misalkan mau tahu lebih lanjut itu bisa cek caranya di mana. Iya. Pertama, Kiana kalau mau daftar online, pertama seperti yang Bu Yuni katakan tadi, datang dulu ke bank Sumut atau BSI untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu. Karena di struk pembayaran nanti, Kiana akan memperoleh username dan password. Untuk Kiana bisa login ke pmb.uinsu.ac.id. Nah, di situ nanti Kiana akan mendaftar dengan beberapa form ya yang harus Kiana isi ya, termasuk nanti nama, kemudian ya semua ya, orang tua, kemudian sekolahnya dari mana dan sebagainya. Di situ nanti akan diisi pendaftarannya. Satu lagi tadi apa, Mbak? Nah, jadi dia tuh pengen ngecek caranya supaya lebih lanjut di mana, Bu? Biar Iya. lebih jelas. Nah, kalau untuk lebih jelasnya, Kiana boleh saja bertanya ke Telegram ya, ke Telegram untuk join di Telegram yang sudah Bu Yuni sampaikan tadi. Coba lihat, kunjungi juga websitenya uinsu.ac.id. Di situ nanti ada Telegram, atau nanti Bang Mahmud bisa ketikkan di situ ya, bisa diketikkan di IG kita untuk join di mana di Telegram kita. Nah, kalaupun pengen mau tanya-tanya lanjut ke Humas, silakan melalui emailnya humas@uinsu.ac.id ya. Jadi Kiana punya kesempatan yang banyak untuk berkomunikasi dan bertanya kepada kita. Bener banget. Nah, jadi itu kamu rekan sebaya nggak harus yang namanya bingung ya, karena bakalan dibantu banget pastinya. Iya. Nah, ini terakhir nih, Bu, ada yang nanya ya, namanya Aulia Camalino. Jadi dia nanya, kapan nih, Bu, terakhir kali bisa daftar? Terus ada nggak sih, Bu, yang namanya program beasiswa? Iya.
Tadi Kianu. Tadi apa? Kiana, yang Kiana. sekarang Aulia. Oh, Aulia. Tadi Kiana, ini Aulia. Aulia terakhir pendaftaran adalah 20 Agustus ya. Berarti besok ya, Bu, ya? Ya, berarti besok 20 Agustus itu adalah pendaftaran terakhir. Kiana kalau bisa hari ini boleh melakukan pembayaran di Bank Sumut atau udah tutup, Bu. Silakan datang ke ATM ya, mesin ATM BNI konvensional. Bisa juga ya, Bu, bisa ya? ya. BNI konvensional yang terdekat dari rumah. Boleh dilakukan pembayaran. Pertama ya sudah tahu ya, masukkan kartu ATM. Kalau KTP pasti dia tolak ya gitu kan. Ini bukan kelurahan ya, pasti bilang begitu ya. Ini kartu, ini mesin ATM ya. Kemudian pada saat nanti ada pilihan Student Payment Center-nya, kemudian tekanlah 4008. Jadi ini ada kemudahan lagi, selain kita tidak harus langsung ke teller, kita bisa melalui BNI konvensional mesin ATM-nya. Jadi kita bisa datang. Nah, kemudian jangan lupa nanti ada pilihan universitasnya, masukkan kode 4008-nya dan ikuti kode bayarnya. Tadi kode bayarnya adalah 0119. 0119. Nah, jika sudah benar dan nominal yang 250.000-nya juga sudah benar, maka ini dianggap selesai dan Aulia sudah menerima username serta passwordnya melalui stroke dari mesin ATM ya. Dan terakhir juga tadi Aulia juga nanya, Bu, soal beasiswa ya. Oh ya, beasiswa. UINSU ini banyak sekali memberikan kemudahan bagi mahasiswanya. Salah satunya nanti ketika kita sudah dinyatakan lulus, rekan sebaya sudah dinyatakan lulus, kita ada kesempatan untuk bidik misi ya. Beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, miskin berprestasi, yaitu memang namanya seperti itu dari pemerintah. Yang sekarang lebih kita kenal dengan Kartu Indonesia Pintar ya, jadi KIP ya. Jadi boleh ikut mendaftar kembali untuk beasiswa tersebut. Kemudian juga pemerintah daerah kita juga luar biasa sekali untuk memberikan apresiasi kepada putra-putra daerahnya yang kuliah di UINSU. Mereka langsung memberi bantuan, Mbak. Jadi Mbak Galuh beruntung sekali, seperti dari Labuhan Batu Utara ya, Bang. Dari mana itu? Nah itu ya, Labura itu Pak Bupati sangat concern ya untuk memberikan spirit kepada mahasiswanya melalui beasiswa. Nah, satu lagi, UIN Sumatera Utara juga mempunyai unit pengumpul zakat. Jadi kita setiap semester memberikan kesempatan kepada mahasiswa kita yang dalam kondisi ekonomi apalagi ini terdampak ya. Iya, benar-benar. Lagi pandemi gini juga ya. Begini, untuk dibantu melalui unit pengumpul zakat kita, silakan mendaftar nanti ketika sudah lulus ya. Silakan mendaftar dan itu akan diberikan prosentasi pembayaran uang kuliahnya dari UPZ dibantu sampai dibantu juga 60%. 60%. Jadi misalnya uang kuliahnya misalnya 1 juta misalnya. Nah, 600.000-nya akan dibantu oleh UPZ, sisanya rekan sebaya akan membayarkan. Seperti itu. Jadi memang sangat banyak sekali kemudahan yang dikasih ya, Bu, ya? Di samping beasiswa lainnya. Jadi tidak usah takut untuk kuliah, ya. Nah, ini juga ada dari Salsabila, Bu. Dia nggak nanya sih, dia cuma nyapa aja nih. Wah, ada UINSU kampusnya aku, katanya. Wah, ada juga nih anak murid Ibu ya. Terima kasih sekali ya, Salsabila sudah menjadi bagian dari keluarga besar UIN Sumatera Utara. Nah, tapi ini rekan sebaya masih ada satu segmen lagi ya di talk show barengan UINSU, barengan sama Ibu Yuni di siang ini rekan sebaya. Jadi buat rekan sebaya yang masih pengen nanya-nanya, masih bisa banget, masih bisa Galuh kasih kesempatan terakhir kali ya. Nah, atau mungkin bisa juga kalau kamu ngechat Galuh via WhatsApp di 0811 6105 105. Tapi pastinya ntar Galuh bakal balik lagi, so you better stay close only on 105.0 Kias FM, the hardest hits in Medan. Nih, Bu, rekan sebaya harus banget buat kuliah di UINSU. Wah, harus memang ya. Rekan sebaya, UINSU ini adalah satu-satunya universitas Islam negeri di Sumatera Utara, khususnya di Medan ya, khususnya di Medan. Karena kalaupun ada yang negeri lain seperti di Padang Sidimpuan itu institut, ada juga di Madinah itu sekolah tinggi. Nah, satu-satunya universitas yang ada di Sumatera Utara, universitas Islam itu adalah UIN Sumatera Utara yang negeri ya, Mbak. Iya, benar-benar. Nah, itu merupakan satu poin yang sangat besar untuk
rekan sebaya masuk ke UINSU. Yang kedua adalah sarpras kita yang luar biasa. Pertama coba deh datang ke kampus-kampus kita yang berada rumahnya di daerah Medan, silakan datang mungkin ke kampus Sutomo. Lihat nih bagaimana nih ada gedung di sana yang memang luar biasa sekali, laboratoriumnya juga, perpustakaannya juga. Kemudian apalagi datang ke kampus Tuntungan yang tadi saya salah sebut ya. Nah, kampus Tuntungan ini adalah merupakan bantuan dari Islamic Development Bank ya, IDB, yang sangat megah sekali dan modern, termasuk laboratoriumnya. Bahkan kita sudah bisa melakukan cek PCR ya di situ. Oh, udah bisa ya Bu ya? Tapi memang kesempatannya ini sedang kita membuat programnya ya. Jadi memang luar biasa sekali dan baru saja diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara kita Bapak Edi Rahmayadi ya, beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu. Di hari Kamis ya, persis di hari Kamis juga, seminggu yang lalu diresmikan. Nah, itu luar biasa sekali. Karena itu rekan sebaya kalau memang lebih ingin tahu tentang UIN Sumatera Utara gimana sih, dengarnya cuma dari luar saja, cuma lihat dari IG saja, datang deh ya, lihat dulu bagaimana. Jadi begitu ngelihatnya semakin yakin nih nggak salah pilih ya. Jadi langsung kayaknya kayaknya fix nih kuliah di UINSU gitu ya Bu ya. Nih gitu. Lalu ada beasiswa juga seperti yang Bu Yuni sampaikan tadi, banyak sekali kesempatan beasiswa, kemudian banyak pilihan prodinya juga, dan dosen-dosennya juga luar biasa sekali ya. Jadi guru besar kita juga sudah banyak. Jadi rekan sebaya tidak salah pilih lagi untuk bisa masuk ke UINSU. Jadi cepet ya, 1 hari lagi masih ada kesempatan kita, dan pakai ATM juga bisa. Sampai jam 00 masih bisa. Masih bisa ya Bu ya, walaupun tengah malam ya. Walaupun tengah malam. Nah, tapi ini untuk yang di UINSU Tebing Tinggi itu cuma S1 aja ya Bu ya? Iya, cuma S1 saja kan. Ini pertama sekali kita membuka prodi, membuka kampus di Tebing Tinggi, dan itu hanya 5 prodi saja. Mungkin kedepannya nanti tentu akan ditingkatkan juga kan Mbak Galuh ya. Seperti saat ini kita sudah punya 41 program studi. Bisa jadi nanti kedepannya lebih meningkat lagi di Tebing Tinggi. Nah, tapi ini kita bakalan ngulang lagi ya Bu ya, soal mekanisme pelaksanaan ujian. Boleh dong Bu, ini diingetin lagi sama rekan sebaya, kali aja udah lupa ya Bu ya. Atau mungkin tadi kurang jelas gitu. Kurang jelas dan kurang lengkap Pak. Barangkali tadi saya menjabarkannya ya. Pertama sekali ini rekan sebaya silakan website kita ya untuk ujian ini adalah umm.uinsu.ac.id ya. Sekali lagi umm.uinsu.ac.id. Nah, yang pertama itu adalah rekan sebaya boleh menggunakan handphone, smartphone-nya ya. Jadi nggak harus dari laptop, boleh dari HP, boleh dari memakai tablet ya Mbak. Bukan sirup rasa strawberry ya. Tablet, bukan ya Bu, jadi obat ya. Jadi obat ya. Kemudian ataupun laptop ya boleh. Nah, yang penting adalah koneksinya adalah baik ya. Sekali lagi. Kemudian kita dipantau oleh web kamera dan tidak ada orang berada di sekeliling kita. Jadi betul-betul kayak ujian ya Bu ya? Jadi jangan ada yang bercanda-bercanda, gangguin, nanti kena tegur oleh pengawas ujian. Nah, pastikan ya jaringannya kembali tidak ada dan tidak terputus. Bu, kalau terputus gimana? Nah, itu akan diakomodir. Laporkan kepada pengawas bahwa kita dalam jaringan kita putus misalnya. Nah, itu akan dilanjutkan kembali oleh pengawas, nanti diberikan waktu, maksudnya diberikan waktu oleh pengawas untuk melanjutkan ujiannya. Yang penting belum di submit ya, belum selesai ya. Nah, kalau putus jangan langsung tekan selesai, tapi laporkan dulu kepada pengawas ujian kita. Nah, kemudian ujian ini dilakukan dengan durasi 90 menit ya, 90 menit. Ada ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan umum, bahasa Arab dan bahasa Inggris dengan jumlah soal masing-masing 20 soal. Jadi 20 soal ya, dari 4 mata ujian ini ada 20 soal. Jadi 80 soal ya. 90 menit saja. Nah, jadi itu dia tadi rekan sebaya, hasil Cicat Galuh ya barengan sama Ibu Yuni dari UINSU. Tapi terakhir nih Bu, sebelum kita mengakhiri talk show hari ini ya. Nah, apa nih yang mau disampaikan dari Ibu Yuni buat rekan sebaya yang lagi ngedengerin mungkin? Pak Wali Kota ini khususnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu nih kepada Pak Wali Kota Tebing Tinggi ya, Bapak Umar Zunaidi Hasibuan yang sudah luar biasa memberikan gedung untuk UIN Sumatera Utara sebagai kampus bagi masyarakat di daerah Tebing Tinggi sekitarnya. Ada
Batubara, Kisaran, Siantar yang selama ini mungkin jarak tempuhnya ke Medan terlalu jauh, hari ini berbahagia sekali bisa melakukan kuliah di kampus Tebing Tinggi. Jadi kami pertama ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kepercayaannya kepada UIN Sumatera Utara. Yang kedua juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sampai hari ini begitu antusias untuk mendaftar, terutama 5 jalur berikut yang sebelumnya juga sangat banyak sekali yang mendaftar di UIN Sumatera Utara. Namun kita punya kuota yang sangat terbatas ya. Jadi rekan sebaya, hari ini adalah kesempatan kalian untuk punya peluang yang masih tersisa 1 hari lagi untuk mendaftar menjadi mahasiswa UIN Sumatera Utara. Jadi tetap semangat. Ya, jangan takut hanya dengan 1 kelas lalu aku cuma 35, gak usah deh, peluangnya kecil. Ya siapa Jangan tahu, pesimis dulu ya Bu ya. Pesimis dulu, optimis saja. Siapa tahu dari yang 35 per 1 kelas itu kamu salah satunya gitu. Salah satunya adalah kamu ya. Jadi rekan sebaya tetap semangat dan pastikan memang semua persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan itu lengkap sehingga bisa dilakukan pendaftaran dengan baik, ikuti ujian, ikuti aturan. Ya. Keren loh, UIN Sumatera Utara itu keren loh. Enggak, tadi kan ada tuh dari siapa tuh ya? Iya, tadi kata si kampus Salsa saya, ya Bu ya, kata Salsa, katanya iya. kampus dia. Nah, kalau gitu thank you banget buat Bu Yuni yang udah nyempetin waktunya hari ini buat ngobrol barengan Galuh ya. Dan udah sharing seputar kampus UINSU juga, khususnya yang di Tebing Tinggi ya Bu ya. Iya. Nah, kalau gitu makasih banyak buat Ibu dan sukses terus buat UINSU dan Ibu. Amin. Pasti Mbak semoga Galuh kita juga. sehat-sehat terus ya Bu ya, Amin. walaupun lagi di pandemi kayak gini. Iya, Mbak Galuh juga sukses. Iya, terima sehat kasih. selalu. Amin, Is amin. juga semakin jaya ya. Amin. Nah, kalau gitu rekan sebaya, karena ini udah jam 2 juga ya, udah jam 2 lewat nih rekan sebaya, berarti udah waktunya Galuh buat pamit hari ini. Tapi pastiin kamu stay tune terus, karena ntar Galuh bakal balik lagi di Ngopi Aja, ngobrolin apa aja dari jam 4 sore sampai ke jam 7 malam. All on Kiss FM, the hottest hits in Medan.